Pak Topik tuh sudah 7:30 ya selesai dan Isa itu. Bolehkah ini di-share ke mitra yang lain? Boleh gitu kan. Nah, jujur sebenarnya memang di bisnis ini ya Bapak Ibu, teman-teman semua yang tadi disampaikan guru saya, beliau itu guru saya. Sebenarnya saya tidak apa ya di bisnis jaringan itu juga pelaku baru sebenarnya karena memang background saya memang seorang pengusaha rekaman, eksekutif produser. Nah, saya melalui itu sudah 24 tahun. Nah, coba bayangkan di usia 25 tahun, jadi pendidikan saya itu saya sarjana seni kerawitan, Bapak Ibu. Kerawitan ya seperti campur sari, ketoprak, ya kan ada ludruk, ada reok, ada budaya tayub. Itu sebenarnya latar belakang saya di situ. Nah, begitu saya memegang perusahaan karena ternyata perusahaan saya ini rawan dengan undang-undang hak cipta. Akhirnya saya belajar ilmu hukum, S2 saya ilmu hukum memang, tapi hukum perdata. Jadi saya mempelajari bagaimana orang membaca kaset, bagaimana orang mengupload video tanpa izin, bagaimana orang mengupload musik milik orang lain tanpa izin. Itu sebenarnya background saya di situ gitu, Bapak Ibu. Nah, ternyata saya dalam usaha saya itu mempunyai stasiun radio sama stasiun TV, Bapak Ibu. Itu tahun 2000. Jadi saya mengenal yang namanya produk itu Soman. Nah, mungkin ini agak loncat-loncat, enggak apa-apa ya Pak Topik ya. Karena Siap. ini relax aja ya Pak Topik, enggak apa-apa ya. Betul, betul. Santai aja, Bu. Iya, Santai. supaya nanti Bapak Ibu tahu ya. Sebenarnya seperti apa sih saya jalanin bisnis ini gitu kan, bisnis jaringan ini gitu. Yang utamanya di Bima. Memang saya mempunyai apa ya istilahnya dasar-dasar yang saya tidak akan menabrak. Jadi jangan tabrak 5 pagar yang menurut saya adalah ini sangat penting untuk menjalankan bisnis di Bima ini. Nanti akan saya sampaikan. Nah, tapi sebelumnya saya akan memberikan sedikit tentang latar belakang saya ya Bapak Ibu. Saya memang seorang entertainment di industri musik dan itu saya laluin 24 tahun. Coba di 24 tahun saya alhamdulillah ya, saya piawai di bidang saya. Saya menguasai bagaimana dengan menyuguhkan tampilan video yang bagus, bagaimana saya membuat konten yang bagus. Itu memang keahlian saya, Bapak Ibu. Nah, di tahun 2000, saya waktu itu dikenalkan tetes pertama kali itu Soman. Nah, ternyata alangkah saya tidak sampai berpikir panjang ya kenapa Soman ini begitu laris di tahun itu ya kan. Nah ternyata generasi terbarunya ini adalah Elcure Bapak Ibu. Alangkah kagetnya saya. Wow, Elcure. Saya sendiri pakai Soman itu dari tahun 2000 Bapak Ibu. Nah, saya mengenal Elcure itu tahun 2022. Waktu itu beliau Pak CEO, Pak Endra, dan Bu Lucy itu datang ke kantor saya di Kediri. Nah, beliau menyampaikan, Bun, kita ada produk. Loh, saya tahu produk ini namanya Soman. Kenapa jadi Elcure? Saya bilang, gini Bun, ceritanya panjang gitu kan. Tapi yang jelas, Elcure ini mengandung asam amino lebih banyak daripada Soman. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, karena memang saya ada media radio dan televisi, itu saya iklankan 24 jam nonstop tanpa berhenti. Dan saya alhamdulillah di Kediri ini mempunyai 100 apotik. Nah, jadi otomatis saya display produk itu Bapak Ibu. Nah, setelah saya mempunyai keyakinan saya sendiri juga pakai produk itu, akhirnya saya terima yang namanya eh, apa ya sistem marketing plan ya daripada
Bima waktu itu. Di awal saya nggak percaya waktu disampaikan Pak Indra itu, karena sebelumnya saya mengenal bisnis jaringan itu di tahun 2022 itu adalah produk Trandermal kesehatan juga, yang waktu itu saya jalanin 3 bulan, itu alhamdulillah saya bisa mencapai peringkat yang menurut teman-teman saya itu fantastis sekali gitu. Jadi di peringkatnya itu lumayan, dan saya juga di situ mempunyai keyakinan, oh ternyata bisnis jaringan asik juga gitu kan. Nah, tapi di perjalannya waktu setelah 3 bulan itu saya merasa kok begini ya, marketing plan-nya itu berubah gitu. Dari harga yang satu paket gold itu 22.400.000 menjadi 32 juta. Saya ikutin 32 juta itu kan. Nah, ternyata begitu saya ikutin di 32 juta, nggak selang 2 minggu berubah menjadi 28 juta. Waduh, saya terapkan diri saya. Saya juga seorang pengusaha ya, untuk menaikkan harga produksi kaset satu keping yang waktu itu harganya hanya sekitar 40.000, yang ekonomis 20.000, itu aja saya mikir-mikir sekali gitu. Bagaimana dengan yang produk luar negeri dengan harga yang berubah-ubah, yang menurut saya nggak sesuai gitu dengan hati nurani saya. Saya merasa, wah kayaknya saya nggak bisa di sini terus gitu Bapak Ibu. Nah, akhirnya saya putuskan di tahun 2024 itu saya praktis, saya nggak menjalankan bisnis itu lagi. Nah, di tahun 2024 bulan Juli tepatnya, itu saya dikontak sama Pak CEO yang sebelumnya di tahun 2022 itu udah pernah datang ke kantor saya. Tapi waktu itu belum di network kan gitu Pak, masih konvensional dijualnya kan tahun 2022. Dan saya juga waktu itu dikasih produknya yang Elcure itu, saya pakai dan saya merasa cocok. Karena memang saya dari tahun 2000 itu saya udah pakai Soman Bapak Ibu. Jadi tadi yang disampaikan Pak Topik itu benar adanya. Memang saya sudah punya cucu 3, anak saya laki-laki semua 5. Usia saya memang udah 54 tahun. Alhamdulillah kalau Pak Topik tahu saya, mungkin Bapak Ibu kalau nanti tahu saya ya, saya mempunyai fisik itu masih segar, dan alhamdulillah ya, berkat kok Soman lagi, berkat Elcure. Saya awalnya pakai Soman Pak Topik, jadi masih melekat sekali. Berkat Elcure saya pakai ini udah 2 tahun ya, kulit saya bagus meskipun ya usia saya udah 54, terus juga kencang gitu, saya juga pakai serumnya kan. Dan yang penting memang hasilnya daripada bisnis yang saya jalanin itu sangat besar sekali begitu. Nah, eh, begini ya Bapak Ibu, saya sudah mencatat. Jadi yang tadi saya sampaikan adalah jangan tabrak 5 pagar. Itu yang saya jalankan, ya, yang saya jalankan untuk memulai di Bima ini. Jadi saya memulai Bima itu ditawarkan, dikenalkan itu Juli, tapi tidak langsung serta-merta saya join Bapak Ibu. Karena waktu itu masih Zoom pertama itu ada 10 orang, terus 15 orang, 20 orang, 25. Jadi saya aktif menjalankan itu di bulan 10. Jadi bulan 8 tuh Agustus masih promo-promo. Bulan September itu saya masih menghubungin teman-teman yang di perusahaan sebelumnya. Ingat saya bulan 10 itu saya ngubungin Pak Topik kalau nggak salah. Ya Pak Topik betul ya, November ya. Betul, Nah, betul. di November itu saya ngubungin Pak Topik, dan kurang lebih lebih dari 40 orang mitra, 40 mitra di perusahaan sebelumnya yang saya ikutin itu peringkatnya masing-masing ya asisten, ada yang master, ada yang apprentice. Itu alhamdulillah karena mungkin pikiran saya udah positif ya. Saya positif dan saya nekat karena mungkin semua orang yang sudah kenyang mengalami ujian hidup ya,
Manusia kalau sudah kenyang mengalami ujian hidup itu nekat. Mentalnya luar biasa berani. Nggak canggung-canggung lagi. Padahal saya menjelaskan M-Plan itu belum begitu bisa waktu itu. Karena ya memang baru sebulan ya. Ah, saya waktu itu, saya nekat lah. Semua mulai dari Papua, NTT, Sumatera, semua itu satu hari seret saya WhatsApp semua Bapak Ibu. Saya nggak pernah takut. Kalau dibilang gila, saya gila. Jadi hampir 40 orang itu yang sponsor saya langsung ada 20, termasuk beliau, guru saya ini, Pak Dokter ini. Jadi waktu itu, aduh, ya udahlah, saya beranikan diri, saya harus nekat. Saya berjalan mengikuti hati nurani. Nah, karena bagi saya gini, eh kalau saya ragu-ragu, pasti nanti orang yang saya prospek juga tidak akan positif gitu kan. Saya yakin aja, saya yakin lah pasti saya bisa gitu kan. Nah, karena saya mengingat begini, 24 tahun saya jalanin bisnis entertainment, saya tidak tengok kanan kiri, saya lurus saja ke depan ya kan. Akhirnya alhamdulillah semua di pikiran saya. Memang kalau pikiran positif itu Bapak Ibu ya, itu ada dinamikanya itu satu sama terhubung gitu loh. Jadi saya yakin ini hati saya, Bismillah Pak Topik, Pak Topik, Pak Topik, Pak Topik itu aja saya sebut namanya berulang kali. Jadi memang harus ada terhubung dulu nih. Jadi kalau kalau biar mendapatkan frekuensi itu harus nawaitunya gitu. Ya Allah mudahkanlah satu sama terhubung gitu kan. Bismillah, saya udah Bismillah dulu. Assalamualaikum Pak Topik, Pak ada waktu. Saya relax aja, nggak ada saya paksaan sama sekali. Saya nawarkan dalam hati, saya yakin pasti Pak Topik akan join. Keyakinan ini dulu yang membuat saya gila dan nekat. Padahal waktu itu Pak Topik itu saya ngikutin Zoom beliau itu di sebelumnya ya, produk dari Amerika itu. Nah, produk dari Amerika itu dalam hati saya, aduh, kok Pak Topik sudah nyaman di situ apa belum ya? Tapi saya bisa melihat Bapak Ibu, kayaknya Pak Topik bukan di sini deh tempatnya gitu kan. Di Kiari, mohon maaf saya belak-belakan aja. Waktu di Kiari itu kayaknya bukan di sini deh Pak Topik gitu kan. Ya udahlah aku beranikan diri. Begitu saya undang Zoom waktu itu, saya sambungkan Pak Indra. Masya Allah, hampir 6 jam tuh sampai subuh Pak Indra. Bunda, gila, gila katanya. Iya Pak, emang saya gila kan. Kalau udah kenyang ujian hidup kan mesti gila dan nekat gitu kan. Gila Bunda, kenapa Pak? Aduh, hampir pagi saya nggak tidur melayanin Pak Topek aja berdaya marketing plan. Alah. Terus gimana Pak? Udah mantep Bun, mantep. Ya, meskipun Pak Indra nggak bilang mantep ya, aku dari awal udah yakin Pak. Kok bisa begitu Bun? Karena udah satu sama terhubung. Maksudnya Bun, iyalah saya kan main hati. Udah yakin nih satu sama terhubung itu kuncinya adalah itu tadi Pak. Yakinkan dulu, ya kan? Luruskan tujuannya dulu dan kita tidak boleh nakal. Artinya kita tidak boleh mempermainkan, kita tidak boleh memainkan. Kalau bisa juga jangan sampai kita dipermainkan kan gitu. Nah, itulah Bapak Ibu. Maaf Pak, kenapa setiap ada orang yang masuk harus izin masuk ya Pak di Zoom ini ya? Jadi saya dari tadi ngeklik terus Pak. Kalau nggak diizinkan masuk, beliau nggak bisa masuk Pak Ya, Topik. ya. Nanti saya buka, Bu. Sebentar ya. Heeh. Ya tolong ya Pak. Saya nggak konsen dari tadi soal Siap, siap. izinkan masuk ada 5 orang dari tadi. Siap, siap, siap. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi yang saya pelajarin, saya mendapatkan kunci sukses di Bima ini ya, itu ada beberapa larangan yang kita tidak boleh menabrak. Jangan tabrak 5 pagar.
Apakah itu? Yang satu adalah untuk memastikan bahwa dalam berinteraksi atau bernegosiasi dengan orang lain, ya, kita tidak boleh melanggar 5 etika atau 5 nilai-nilai penting. Nah, nanti akan saya kirim ke Pak Topik. Apa itu 5 poin yang penting itu adalah kita tidak berbohong, tidak boleh berbohong, atau kita tidak berbohong kepada orang lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak menipu orang lain. Nah, yang ketiga, tidak mengambil hak orang lain. Yang keempat, tidak merugikan orang lain. Nah, yang kelima, tidak menjolimi orang lain. Nah, dengan mengikuti prinsip ini, saya rasa kita akan dapat membangun hubungan yang sehat dan akan menghindari konflik yang tidak perlu. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, jadi saya ulangin lagi, dalam menjalankan bisnis Bima, ya kan, saya banyak belajar Bapak Ibu, karena memang benar-benar ini sebenarnya bukan background saya ya. Kalau latar belakang saya dari pendidikan, saya juga orang seni. Nah, dari eh, apa itu menjalankan bisnis jaringan juga saya tidak seperti mungkin Bapak Ibu yang dalam ruangan Zoom ini ya, mungkin sudah sering menjalankan dan mungkin berbagai ya, berbagai produk atau berbagai perusahaan yang pernah diikutin. Kalau saya Bapak Ibu 24 tahun di entertainment dan memang artis-artis saya sudah diakui, saya mempunyai legacy, artinya Via Valen, Happy Asmara, mungkin kalau Bapak Ibu yang lagi trending saat ini ada Denny Caknan, nah ada eh, Happy Asmara, itu semua ada di manajemen Aini Record Indonesia. Nah, kalau Bapak Ibu nanti pengen melihat tentang Aini di Google, ya, di Google nanti searching aja Aini Record, Aini Entertainment, di situ akan muncul semua tentang perusahaan saya dan artis-artis saya, termasuk background perusahaan saya, semuanya ada. Nah, tapi saya nggak akan bahas itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi 5 pagar yang tidak boleh kita langgar tadi, yang tadi sudah saya sampaikan, dan ini eh, yang akan berinteraksi, ya kan, dengan orang lain, bahwa kita tidak boleh berbohong kepada orang lain, kita tidak boleh menipu orang lain, kita tidak boleh mengambil hak orang lain, kita tidak boleh merugikan orang lain, dan kita tidak boleh mendolimin orang lain. Nah, tidak berbohong kepada orang lain. Artinya apa? Nah, jadi Bapak Ibu, jujurlah dalam setiap komunikasi dan tindakan Anda. Nah, kebohongan bisa merusak kepercayaan dan hubungan. Nah, jadi eh, maknanya ini sangat dalam sekali, Bapak Ibu. Maknanya sangat dalam karena apa? Kita tidak boleh berbohong kepada orang lain dan jujurlah dalam setiap komunikasi dan tindakan Anda. Kebohongan bisa merusak kepercayaan dan hubungan. Nah, pastilah ya, Bapak Ibu dalam ruangan ini, apa yang tak sampaikan pasti mempunyai makna yang dalam. Ya, kalau kita berucap, kalau kita berpresentasi, ya upayakan kita harus menepati apa yang kita sampaikan. Jangan memberikan janji-janji manis. Jangan memberikan misalkan gini, Pak Topik, nanti kalau Bapak join hari ini, Bapak pasti akan saya bantu, akan saya kasih spillover, atau Bapak akan saya kasih lemparan, atau Bapak akan saya kasih kemudahan-kemudahan. Nah, karena kebohongan di awal, Bapak Ibu, kalau ternyata Anda tidak bisa memberikan apa yang Anda sampaikan di awal, ya, ini akan menjadi bumerang.
Bumerangnya apa? Nah, saya pernah dihadapkan dengan cerita ini sama mitra yang di Jawa Tengah, saya tidak usah sebutkan. Oh, ternyata ini arti makna daripada tidak boleh berbohong kepada orang lain. Nah, ini benar-benar jangan dipakai ya Bapak Ibu. Tolong ini hindari. Karena kalau sekali kita berbohong dan ternyata kebohongan itu dan ternyata yang kita ucapkan itu tidak diterapkan atau tidak dipenuhi, itu berdampak akan fatal. Ya, kalau fatal tidak mau menjalankan bisnisnya, kalau ternyata fatal itu akan menjadi virus yang tidak baik, misalkan, aku nggak mau jalankan Bima, ternyata upline-ku membohongin aku. Aku suruh beli 1 HU, 3 HU, 7 HU, katanya mau dibantu, dikasih spillover, dikasih apa lemparan. Ternyata kok sampai sekarang enggak ya? Aku nggak mau jalankan Padahal itu kan oknum kan? Tapi apa resikonya? Aduh, Bima ndak bagus. Bima gini-gini misalkan. Nah, itu Bapak Ibu yang saya maksud. Jadi, eh usahakan kita jangan berbohong kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak menipu orang lain. Hindari melakukan penipuan atau memberikan informasi yang menyesatkan. Kejujuran dalam informasi adalah kunci untuk interaksi yang adil. Maksudnya begini. Nah, mungkin Bapak Ibu pasti akan ditanya ya, kalau kita nanti sudah mendapatkan bisnis level pertama di kiri dan di kanan, misalkan ya, kita akan dapat 1 juta loh. Nah, terus kalau kiri kanan ada berkembang 2 orang, terus nanti kanan akan berkembang 2 orang. Nah, sampaikan aja apa adanya, kita akan mendapatkan bonus level yang kedua. Nah, tapi kadang orang kan tidak, loh katanya begitu tumbuh di kiri 1, di kanan 1 akan dapat 1 juta. Ini kan di kiri ada 2, di kanan ada 2. Nah, Bapak Ibu paham nggak apa yang aku maksudkan? Jadi, usahakan dalam memberikan presentasi ini harus jelas dan detail. Nah, jadi begitu ada pertumbuhan di kiri kanan, ya di kiri 1, di kanan 1, itu akan mendapatkan pasangan level. Tapi ya, kenapa ini di kiri saya ada 4, di kanan saya ada 4? Kenapa bonusnya hanya tambah 1 juta gitu kan? Dijelaskan ada, di sini kan ada teori kertas yang pernah disampaikan oleh Pak Endra ya. Bagaimana perusahaan akan aman, bisa jangka panjang. Nah, itu nanti Bapak Ibu akan bisa pelajarin ya. Karena di sini saya nggak menjelaskan marketing plan. Yang saya jelaskan adalah bagaimana saya bisa dalam ukuran saya bisa menjalankan bisnis ini dan dalam kurun waktu 3 bulan, alhamdulillah bonus saya juga lumayan besar. Ukuran saya lumayan besar. Nanti saya akan eh, buktikan saya punya akun. Tapi jangan di sini, nanti setelah itu ya. Nah, terus yang ketiga, tidak mengambil hak orang lain. Hormati hak dan kepentingan orang lain. Jangan mengambil sesuatu yang bukan milik Anda tanpa izin. Nah, mungkin ini sering terjadi ya Pak Topik ya. Mungkin entah, oh sebenarnya sponsornya itu bukan saya, tapi saya ambil aja lah biar sponsornya saya langsung. Kan lumayan tuh kalau sponsor saya kan saya dapat bonus sponsor, saya dapat bonus pasangan level, saya dapat bonus reward. Nah, itu benar-benar dijaga Bapak Ibu. Saya rasa saya yakin lah Bapak Ibu dalam ruangan ini lebih memahami daripada saya. Tetapi itulah
yang sekiranya itu dianggap remeh, justru itu menjadi bumerang. Anda udah menabrak. Daripada apa? Yaitu tadi hakikatnya bagaimana supaya mudah menjalankan bisnis network ini kan seperti itu. Nah, yang keempat, tidak merugikan orang lain. Nah, jangan melakukan tindakan yang dapat menyebabkan kerugian atau dampak negatif bagi orang lain. Berperilakulah secara etis dan bertanggung jawab. Saya sering dalam Zoom, Bapak Ibu, saya sering menyampaikan ini. Nah, jadi bisnis jaringan itu adalah bisnis yang berhubungan antar manusia. Nah, artinya kita harus memanusiakan mitra. Bila perlu, ya kan, rangkullah mitra itu, ya kan. Ajaklah diskusi. Jangan kita telepon selalu nanya, Pak Topik, udah closing belum? Pak Topik gimana sih kok belum closing? Aduh, Pak Topik ini kok nggak ngadakan pergerakan ya? Itu kan kesannya kan kita hanya menuntut aja sebagai upline kan. Nah, cobalah usahakan itu dirubah. Misalkan, Assalamualaikum Pak Topik. Pak Topik, gimana kabarnya? Ada kesulitan kah Pak? Apa ada yang bisa saya bantu Pak? Bolehlah Pak, ayo sambungkan ke saya. Ayo sambungkan ke Pak Indra. Ayo sambungkan ke Pak Agus. Jadi hubungan yang manis, hubungan yang harmonis, hubungan yang happy, kekeluargaan, Masya Allah, itu loh akan membuat kuat loh. Pondasi bisnis kita akan kuat. Karena apa? Karena nilainya bisnis itu bukan terletak pada di finansial saja, tapi terletak di apa? Nih, kolbu, hati nurani. Saya aja Bapak Ibu ya, kalau saya WhatsApp ya, mitra saya ya, yang ibunda-ibunda itu saya selalu, Ibunda Salma, apa kabar Bunda sayang? Apa yang bisa aku bantu? Loh, benar loh. Ibunda sama yang tercinta, bagaimana hari ini? Apakah ada prospekan? Apakah ada yang bisa aku bantu? Ayolah kita jalan bareng-bareng. Loh, meskipun hanya sekedar ucapan, ini kalau masuk ke hati tanpa diperintah akan jalan itu presentasi. Coba deh praktekkan. Ya kan, mungkin Pak Agung. Loh Pak Agung, sehat ya Pak? Gimana Pak kabar istrinya? Itu kan? Bagaimana Pak? Apakah ada kendala untuk menjalankan bisnis ini? Ya kan? Nah, Sehat, pakailah sehat, bahasa sehat. luas, pakailah yang bahasa dari hati. Kalau memang itu downline, ya anggaplah ini anak-anak kita, anak-anak yang memang harus diberi motivasi, diberi arahan, diberi support ya. Ayo Pak, apa yang bisa aku bantu kan gitu. Coba lakukan itu setiap hari, jangan bosan-bosan. Sebut namanya, panggil dengan sebutan yang indah, yang bijaksana gitu. Saya rasa kalau nanti sudah menemukan bahwa hakikatnya ini adalah bisnis sendiri, hakikatnya bahwa bisnis ini harus melekat di hati, nggak akan mudah kok kita mengkhianati dan dikhianati itu nggak akan mudah. Percayalah, mungkin kalau belum dapat bonus ya, oh Bunda Ain ini sama aku perhatian loh ya, aku tetap akan sabar dan ikhlas lah. Mungkin, mungkin ya Pak Agung ditawarin, Pak ini ada produk baru Pak, ada emblem bagus Pak, gini. Tapi karena saya menanam ini di kolbu, saya rasa Pak Agung mikir, aduh kayaknya saya lebih berat ke Bima deh. Ada Ibu Aini di sini gitu. Nah, roso Pak, roso, sir. Kalau orang Jawa itu kalau kita mempunyai sir, mempunyai roso itu nggak akan gampang goyah Pak. Nggak akan gampang kita putus asa, nggak akan gampang kita merasa, aduh nyesel aku. Enggak Pak, percayalah.
Nah, begitu juga dengan tim-tim kita yang baru, Pak. Kita siram, Pak, rohaninya. Memang siraman rohani itu bisa dengan agama, Pak, bisa juga dengan rasa kedalaman, Pak. Sudah pernah diterapkan belum seperti itu, Pak Agung, Bu Salma, Pak Andi, Pak Hamzah, Mas Tri? Nah, saya akan nanya ya, seperti apa sih Anda semua menjalankan bisnis Bima ini? Mohon maaf ya, saya kadang manggil Anda, kadang manggil teman, manggil saudara. Paling juga usianya nggak selisih jauh, paling 60, 55 gitu kan, masih kakak saya. Coba kita sharing aja. Kenapa sih? Oke, selamat malam Bu. Nih, Iya, malam Pak Agung, rileks banget ya Pak. Itu belakangnya mixer atau komputer Pak itu Pak? komputer itu Oh, saya pakai headset ini ya. Oke, sharing lagi berarti tidak mixing ada. kah Pak? Mixing. Oh ya, Bapak bikin konten atau bikin apa Pak? Mohon maaf ya, saya langsung YouTube aja ini karena Gimana Pak? ini juga tadi mengatakan ya sharing aja. Jadi saya ini langsung YouTube. Mohon maaf. Jadi begini, bisa nggak saya berbicara ini? Silakan Pak Agung, Pak, silakan Pak. Ini silakan Pak. Mungkin kita bisa sinyalnya Pak diskusi. ini itu lagi tidak bersahabat ya, sehingga agak terlambat ini dengar suara saya, pantau suara saya. Mandinero. Pak Topik bisa jelas nggak menerima suara Pak Agung Pak? Jelas Iya, kayaknya dia. agak Kayaknya ini dia Pak, agak jauh jelas Pak itu dengar Agung. saya. Suaranya agak jauh. Pak agak noise deh Pak suaranya Oh, Pak Agung. Noise berarti Pak. berarti saya enggak berarti saya enggak. Oke. Coba bagaimana, Pak? Bagus juga ini. Ini lebih jelas Nah, Pak, itu lebih bagus. bagus. Oh, berarti nggak bisa pakai handset ya. Jadi begini. Ah, ah. Assalamualaikum, Mbak ini. Jadi begini. Saya Waalaikumsalam. mohon maaf, saya langsung YouTube aja ini. Soalnya kan Mbak ini sendiri yang undang saya untuk sharing. Jadi gini, setiap kali Zoom atau virtual Zoom di tiap malam Selasa atau malam Jumat itu, sebaiknya ini ada saran aja ini. Saran, semoga ada evaluasi gitu loh. Setiap kali PT Bima itu lagi adakan virtual Zoom atau Zoom virtual, harus ada evaluasi. Nah, muncul saya punya ide dan gagasan saya, semoga dapat diterima. Sekali-sekali buka yang namanya forum pertemuan langsung di Sulawesi Selatan. Jangan hanya di Jawa doang, begitu. Karena kalau hanya sebatas Zoom, itu ada keterbatasan karena hanya kita-kita ini yang sudah bergabung, yang bergabung di virtual Zoom atau Zoom gitu. Ya, jadi saya mohon semoga ada pertemuan tatap langsung bersama dengan masyarakat Sulawesi Selatan. Nanti kami akan kembangkan kalau seumpamanya hanya sebatas Zoom itu tidak bisa ada perkembangan member. Nah, itu pun kalau ada Zoom, kegiatan Zoom PT Bima ini harus membuka sesi interaktif. Jangan ditutup itu sesi interaktif. Sehingga kami ada keluasaan untuk bertanya kepada offline. Online itu bisa saja dalam hal ini memahami dan mengerti apa arti dalam hal ini. Meskipun artinya kami sebagai member sudah tahu. Tetapi ada saja teman-teman itu yang belum tahu terkait Betani, terkait Bima Kopi, apalagi namanya itu L Melkior. L apa gitu. El Cure. Ada beberapa L Cure, itu kalau tidak buka sesi interaktif kayaknya banyak teman-teman atau member yang belum memahami itu. Kalau ada Zoom itu mohon ada buka sesi interaktif. Saya kembali kepada poin pertama. Saya mohon semoga ada pertemuan langsung di sosial media di Jawa saja yang dikatakan apalagi itu memang harus bertanggung jawab untuk
adakan pertemuan langsung begitu, dialogis bersama dengan calon-calon. Terima kasih untuk sementara, Mbak. Iya, terima kasih Pak Agung. Poin pertama mungkin saya bisa jawab begini ya Pak. Memang yang tadi saya sampaikan, perusahaan Bima ini saya sendiri orang yang founder dalam menjalankan itu, saya Founder. aktif di bulan 10 Pak Agung ya. Bulan 10 saya baru aktif dan mungkin keterbatasan saya ya saya menyampaikan, tapi setahu saya ya Pak, kriteria, tanda-tanda, indikasi kalau perusahaan itu berjalan dengan adanya BOP di beberapa tempat yang saya jalanin sendiri kemarin Pak dengan tim Ponorogo itu di tanggal 29 Januari. Nah, setelah tanggal 29 terus ada BOP lagi di Jogja tanggal 2 Februari. Setelah itu ada BOP lagi di Payakumbuh di Padang yang kemarin tanggal 8/9. Nah, kalau menurut saya ya Pak, mohon maaf memang saya tidak banyak tahu tentang network marketing yang saya jalanin memang Bima ini baru saya fokus benar ya. Dalam kurun waktu kurang lebih 6 bulan, perusahaan bisa menjalankan BOP dan itu sistematis ya atau serentak ya. Itu menurut saya luar biasa sekali. Betul nggak Pak Topik ya? Iya, Bu Pak Ayu. Topik, Iya, iya. monitor. Nah, Iya, Bu. Iya, iya. nah, nah dengan yang tadi disampaikan Pak Agung yang kalau bisa ngadain ini ya di Sulawesi Selatan gitu ya Pak Agung. Iya. Iya, Pak Agung waktu saya disesuaikan. mengenal pertama kali Pak Agung itu waktu Zoom yang itu ya Pak Topik ya yang waktu itu tidak lama kemudian Pak Agung ke kantor ketemu Pak CEO. Itu penjenengan ya Pak Agung ya? Betul, betul. Betul. Dengan Iya Pak Pak. Iya, Oh iya, iya, iya. Anissa. Iya. iya Pak. Saya setuju sekali ya. Sesi interaktif setuju Pak itu diadakan. Memang Pak ya memang perusahaan memang harus nata itu ya Pak Topik ya. Memang Zoom kita setiap Senin tuh kan selalu pakem ya Pak. Sistem produk, M-plan, closing, ya kan, testimoni produk, seperti itu Pak. Nah mungkin nanti yang di hari Jumatnya mungkin bisa sesi interaktif yang pernah diadakan waktu itu di tahun baru ya Pak Topik ya kalau nggak salah ya. Kan Iya, waktu itu ada seksi tanya jawab ya. Dan seru sekali memang waktu itu ya Pak Topik sampai jam 10 kalau nggak salah waktu itu ya. iya, iya. Mungkin Halo, Agung? idenya Pak Agung bisa ditampung, Pak Bu. Jadi nanti kita Oh, BOP setelah selesai closing kita buka sesi tanya jawab gitu. iya iya iya. Itu Tapi nanti. waktu itu yang saya tangkap ya Pak Agung ya, Pak Topik ya, memang seru sekali. Jadi yang harusnya itu Pak Pras saja kewalahan itu kan banyak yang bertanya ya waktu itu ya. Ah, di event tahun baru itu loh Pak Topik ya. Iya, iya, iya. Iya, Iya, jadi waktu itu saya masih di mungkin Jakarta. mungkin izin saya menyela sedikit nih Mbak Eni sama Pak Topik. Silakan. Iya, iya. Kebetulan saya tim support system dari PT Bima. Saya untuk penyelenggaraan Zoom itu kebetulan dari perusahaan saya diberikan kepercayaan untuk mengadakan acara online, termasuk offline juga. Itu dari perusahaan juga banyak sharing dengan saya. Maksudnya Pak Agung itu betul dan bagus. Jadi semua itu masukan-masukan dari leader itu sudah kita pertimbangkan dan sudah kita coba. Jadi dulu pernah, karena saya dulu pernah kasih peringatan tuh. Dulu pernah waktu Pak Agus Kaidun, waktu saatnya Bima Live Future Kick Off. Pak Agus Kaidun bilang, Mas Pras buka mic aja. Saya bilang, hati-hati loh, kalau buka mic itu tidak semua orang yang memahami dan